Saudaraku, Salomo sebagai seorang raja, ia tahu segala sesuatu berkenan dengan teritorialnya atau keadaan rakyatnya dan bagaimana praktek dan situasi kehidupan dalam hubungan antara rakyat dengan para petinggi, penguasa dengan orang biasa. Ia sangat mengerti dan bahkan detail dia mengerti persoalan-persoalan yang muncul di permukaan terhadap atau dengan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dalam artian kemudian orang-orang itulah yang melakukan penindasan terhadap orang-orang yang tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Demikianlah Pengkhotbah pasal 4 1 sampai dengan 3. Lagi aku melihat segala penindasan terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Luar biasa. Memasuki era jahat, era muram, era sukar, era di mana orang-orang yang punya kuasa, kekuatan, kekuasaan dan menindas orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, atau orang miskin, orang awam, orang yang tidak punya, orang yang tidak berkedudukan, orang kebanyakan menjadi korban daripada para orang yang punya kuasa atau penguasa-penguasa. Mereka ditindas, mereka ditekan, mereka dieksploitasi, sehingga di mana-mana air mata bercucuran oleh karena orang-orang yang mengalami penindasan yang sangat luar biasa. Nah, ketika melihat teman, kawan, sahabat, saudara, kerabat atau kenalannya yang mengalami penderitaan, ratap tangis muncul dan bercucuran oleh karena penindasan, orang-orang lain tidak mau berbuat apa-apa atau bahkan tidak berani apa-apa oleh karena di balik penindasan itu ada si penguasa. Jadi mereka pun tidak mau turun tangan, ulur atau mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Karena apa? Berhadapan dengan penguasa yang bengis, penguasa yang kejam, penguasa yang jahat, yang hanya hidup bagi dan demi kepentingannya sendiri. Nah, ketika melihat realitas itu, kemudian pengkhotbah berujar, wah, kalau begitu lebih baik orang-orang yang sudah meninggal, jadi tidak pernah mengalami atau tidak perlu mengalami kehidupan yang sulit di bawah penindasan orang penguasa jahat itu. Lebih baik orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ketika dirunungkan kembali, dan alangkah bahagianya orang-orang yang belum lahir karena tidak mengalami masa-masa penindasan itu. Di balik ini penulis pengkhotbah mempunyai pengharapan bahwa biarlah peristiwa ini hanya terjadi ketika ia menyaksikan. Nah, setelah ia tidak ada, biarlah orang-orang yang kemudian dilahirkan tidak akan mengalami kesulitan sebagaimana pada era atau zamannya. Wah, ini sungguh-sungguh ungkapan dan pernyataan yang sangat tragis di mana dia sendiri, penulis, adalah seorang raja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan, tetapi dengan apa yang dia punya ternyata kekuasaannya tidak bisa menjangkau sampai keseluruhan wilayah kekuasaannya, sekalipun secara pengaruh dan kewibawaan bisa sampai kemana-mana, tapi dalam praktek keseharian masih ada saja orang-orang yang luput dari jangkauannya, sehingga orang-orang yang mempunyai dan merasa mempunyai kekuatan kuasa itu bertindak tidak benar, semena-mena. Seharusnya mereka melindungi, mengayomi, dan juga mengusahakan bagaimana masyarakat kecil, rakyat itu hidup sejahtera, aman, damai, dan tentram. Justru mereka itu menggunakan kekuasaannya untuk menindas, untuk menang-menangan, untuk selalu berada di atas dan membawahi orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Nah, ini sangat tragis. Semestinya siapa orang yang diberikan kekuasaan secara politik atau pemerintahan, mereka adalah orang yang diberikan kesempatan dengan kekuasaan yang dimiliki dan kekuatan yang dipunyai itu untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana rakyat itu merasa diayomi, bagaimana rakyat itu merasa dikayani, bagaimana rakyat itu merasa diayomi, dibikin ayem, seneng, tentrem, dan juga tak kurang suatu apapun. Wah, luar biasa. Oleh karena itu, ini keprihatinan diungkapkan oleh
pengkhotbah, sehingga ia mengatakan lebih bahagia orang yang belum lahir, atau alangkah bahagianya orang yang sudah mati sebelum peristiwa yang tragis itu terjadi, dan lebih baik orang yang tidak dilahirkan atau dilahirkan kemudian setelah peristiwa tragis itu terlewati. Tuhan mengingatkan kita semuanya, ada kekuatan kuasa padamu, jangan sekali-sekali digunakan untuk menindas, tetapi yang Tuhan limpahkan kepadamu sebagai kekuatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.